Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bertemu lagi kita pada perkuliahan psikologi. Selamat datang di kelas psikologi pendidikan. Pada semester ini, Anda akan bertemu dengan saya, Edi Purwanto, dan pasangan pengajar saya, Ibu Ayu. Di pertemuan awal ini, saya akan gunakan untuk membahas introduction, pengantar, supaya kita nanti memasuki kajian-kajian psikologi pendidikan itu dengan lebih mudah, lebih nyaman, lebih enjoy ketika kita telah memahami apa yang akan kita pelajari. Saya sudah menyiapkan PPT. Ya, psikologi pendidikan merupakan kajian yang sangat berharga. Mengapa? Sebab dia digunakan di semua negara di muka bumi ini. Siapapun negara yang di dalam menjalankan pendidikan, maka dia pasti harus mencari tahu fatwa-fatwa dari psikologi pendidikan. Saya akan mulai dari apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu adalah aplikasi atau penerapan teori-teori psikologi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Jadi, apa yang dilakukan oleh para guru di sekolah, dia melakukan tugas kegiatan pendidikan di kelas-kelas yang ada di sekolah. Nah, untuk bisa melakukan tugas itu dengan baik, maka dia akan menerapkan teori-teori psikologi, dan itulah psikologi pendidikan. Apa yang menjadi urgen dari peranan psikologi pendidikan ini? Analoginya adalah seperti kita melakukan perjalanan ke luar kota, bahkan yang jauh, yang belum pernah kita tempuh. Ketika kita di dalam perjalanan itu, kita dibantu dengan rambu-rambu, penunjuk arah, kemudian kondisinya ini tanjakan atau turunan yang tajam, kita menjadi mudah memenuhinya. Sampai tujuan menjadi lebih tercapai. Nah, psikologi pendidikan punya peran penting memberikan rambu bagi guru untuk apa? Untuk melakukan kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan bisa dicapai dengan efektif. Nah, ini menjadi penting. Tujuan pendidikan bisa dicapai secara efektif. Itulah yang hendak dicapai melalui psikologi pendidikan. Dia akan beri rambu bagaimana caranya atau hal apa yang harus diperhatikan agar kegiatan pendidikan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian kita tentu harus mencari tahu apa itu pendidikan, yang mana itu yang membutuhkan aplikasi psikologi. Di Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha yang sadar. Jadi dia sengaja betul direncanakan untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensinya. Potensi apa itu? Ini yang saya tebali dengan warna kuning ini. Agar dia mampu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, agar dia memiliki kekuatan pengendalian diri, memiliki kekuatan kepribadian, pribadi yang tangguh, yang tidak mudah putus asa. Nah, ini menjadi sangat penting. Pribadi yang dia tidak sombong. Nah, ini menjadi tidak mudah menyerah. Kecerdasan ini menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan. Ada critical thinking, ada creative thinking, ini bagian dari kecerdasan. Itu semua diasah melalui pendidikan. Akhlak mulia atau karakter, ini menjadi tujuan pendidikan. Dan itu semua akan dicapai melalui pendidikan untuk apa? Untuk yang bersangkutan, dia mendapat manfaat, lalu masyarakat dia dapat manfaat, bangsa dapat manfaat, negara dapat manfaat. Nah, maka kita bisa lihat tidak ada satupun negara di muka bumi ini yang tidak menyelenggarakan pendidikan. Semuanya menyelenggarakan pendidikan dengan model atau variasinya masing-masing. Nah, sekarang psikologi pendidikan yang punya misi untuk memberikan rambu apa sesungguhnya yang menjadi targetnya. Targetnya adalah
terciptanya pembelajaran yang efektif, saudara. Jadi melalui psikologi pendidikan yang merupakan aplikasi teori-teori psikologi itu diterapkan untuk apa? Untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Nah, bagaimana menyelenggarakan pembelajaran efektif? Kuncinya 3 ini. Ini yang kita kaji dalam psikologi pendidikan, yaitu ada kajian tentang siswa, apa karakteristik dia, kemudian yang kedua, seperti apa proses belajar yang terjadi pada siswa itu, pada otaknya yang kompleks itu, ada proses apa, dan yang ketiga, pembelajarannya. Ada metode-metode pembelajaran yang apa saja yang bisa diambil, dipilih oleh guru untuk diterapkan. 3 inilah pilar yang dikaji atau boleh disebutkan kaki dari psikologi pendidikan. Kita kaji di kaki pada pembelajar atau siswa tentang proses belajarnya, dan yang ketiga adalah pembelajaran. Nah, tentang siswa atau pelajar kita akan mengkaji ini aspek yang harus dipahami, karakteristik terkait dengan perkembangan kognitif bahasa. Kemudian kajian tentang perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial. Ini yang terkait dengan perkembangan moral. Kemudian kita harus paham juga, siswa satu yang lain, walaupun usianya sama, ada variasi inteligensi. Ada yang sangat cerdas, ada yang biasa, ada yang kurang cerdas. Gaya belajarnya beda-beda. Ini yang harus kita kenali. Multiple intelligence mengajarkan ada 7 kecerdasan, gayanya beda-beda. Kemudian yang lainnya kita lihat di masyarakat manapun adalah masyarakat plural, majemuk. Maka kita harus kenali. Nggak bisa kita menutup mata hanya memberikan satu model perlakuan dengan tidak menghargai siswa dari latar belakang budaya yang beragam. Dan yang kelima ini adalah karakteristik terkait dengan eksepsional, tentang kelainan, ya arti keistimewaan. Ada yang luar biasa, siswa luar biasa di atas, sangat cerdas, sangat berbakat, lalu ada yang berkebutuhan khusus yang dia mengalami kekurangan, keterbelakangan. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, pilar learning. Kita akan kaji psikologi pendidikan ini, bagaimana learning itu terjadi. Ada 2 pendekatan yang kita akan bahas, dan ini yang menjadi banyak riset dilakukan oleh psikologi pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan behavioral dan sosial kognitif. Ini yang banyak dirintis oleh ahli-ahli psikologi behaviorisme, dan belakangan adalah psikologi dari Bandura dan pengikutnya. Kemudian yang kedua, kajian-kajian learning dari pendekatan pemrosesan informasi. Bagaimana anak itu bisa menyimpan materi-materi belajar dalam benaknya, sehingga pada saat ujian dia bisa dengan mudah mengeluarkan jawaban-jawaban yang tepat. Tentang metakognisi, tentang belajar, berpikir tentang berpikir. Ini hal yang menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang terakhir, tentang pembelajaran. Semua kegiatan yang di sekolah, kata kuncinya adalah bagaimana wujudkan pembelajaran yang efektif. Ada banyak kajian. Kita akan mengkaji mulai dari proses-proses kognitif yang kompleks. Kita akan kaji bagaimana sih sesungguhnya berpikir itu terjadi pada anak. Bagaimana pemecahan masalah terjadi. Sampai pada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Atau juga ada yang disebut dengan project based learning. Sama singkatannya PBL. Kemudian kajian tentang pendekatan sosial kognitivis. Ini lalu yang ini sangat penting sekali, kajian tentang motivasi, teaching, pembelajaran, dan learning. Bagaimana kita bisa mengajar di kelas secara efektif kalau anak tidak punya motivasi, tidak bisa dipaksakan. Maka pembelajaran harus mampu melakukan upaya untuk membangun motivasi. Nah, kalau termotivasi, maka belajar menjadi bisa tercapai. Maka ada kajian tentang motivasi, atribusi, self-efficacy, self-regulated learning, achievement difficulties. Kemudian yang berikutnya adalah berbagai problem kesulitan dalam belajar, seperti ada prokrastinasi yang suka menunda-nunda, ini kesulitan harus diatasi, siswa yang mengalami kecemasan berlebihan, mengganggu belajarnya. Kemudian pengelolaan kelas, manajemen kelas, ini juga menjadi kajian penting. Dan yang terakhir adalah
asesmen hasil belajar. Asesmen hasil belajar ini menjadi penting untuk mengetahui progres pembelajaran dilakukan guru. Setelah sampai mana yang dilakukan oleh guru bisa dicapai oleh siswa, lalu akan dilanjutkan sampai mana. Ini harus melakukan asesmen yang akurat. Ada metode asesmen yang bersifat konvensional, lalu ada yang alternatif seperti portofolio. Dan yang terakhir ini menjadi penting saya tunjukkan di introduction ini, psikologi pendidikan didukung oleh banyak sekali jurnal ilmiah yang memuat hasil-hasil riset. Untuk apa ini? Untuk kalian cepat memahami apa sesungguhnya yang dikaji dalam psikologi pendidikan. Lalu juga ketika kalian akan menulis paper, membuat PKM, membuat bahkan mungkin mempersiapkan skripsi, inilah topik-topik yang bisa ditemukan secara sangat banyak di jurnal-jurnal psikologi pendidikan. Ini kalau diklik Anda langsung masuk bisa jurnal. Nah, itulah hal prinsip mendasar terkait dengan kajian kita psikologi pendidikan. Selamat belajar. Semoga kalian bisa cepat menemukan contoh-contoh penjelasan seperti apa pembelajaran psikologi pendidikan ini diaplikasikan di sekolah-sekolah, sehingga dengan begitu kalian akan cepat menangkap konten-konten terkait dengan psikologi pendidikan. Terima kasih, selamat belajar, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.